Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Tema kita pada hari ini belajar dari Salomo untuk membangun gereja dan masyarakat. Ya, belajar dari Salomo. Nah, kita mau belajar dari Salomo nih, apa sih yang ada di dalam pembacaan Alkitab yang baru saja kita baca untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Bicara soal Salomo sebagai pemimpin membangun gereja dan masyarakat cocok betul masa kini. Apalagi beritanya itu tok, ya kan? Nah, kita bahas nih bagaimana seharusnya jadi pemimpin yang bisa bangun gereja dan masyarakat. Ya, bukan cuma bangun gedung gereja. Bangun gedung gereja itu lebih gampang daripada bangun gereja yang sesungguhnya. Siapa gereja yang sesungguhnya? Aku dan kau adalah gereja. Itu yang paling sulit bangunnya. Kita mau melihat bagaimana sebenarnya pertumbuhan iman Salomo, sehingga kita harus belajar dari dia. Sehingga kita harus melihat bagaimana Salomo membangun gereja dan masyarakat pada teks yang baru saja kita baca. Bapak Ibu Saudara, ini ceritanya dia sudah naik tahta jadi raja. Kita pun sudah tahu kenapa sampai dia yang melaksanakan pembangunan bait suci. Karena Daud ayahnya dilarang untuk membangun bait suci. Alasannya hanya satu Bapak Ibu. Alasannya karena pedangnya sudah berlumuran darah. Artinya dia sudah masuk ke medan perang, namanya medan perang ya. Kalau nggak dibunuh, ya membunuh. Ya, seperti kesaksian Alkitab. Saul beribu-ribu tapi Daud berlaksa-laksa. Itu artinya Daud itu luar biasa. Sehingga kita melihat dan kita tahu dia dilarang untuk membangun bait suci, maka atas perintah Allah Salomo lah yang membangun bait suci. Tentu saja ini menjadi sesuatu yang amat sangat sulit. Sebagai pelopor, Daud udah berpikir baik, kita bikin bait Allah, bait atau bait suci untuk Tuhan, untuk kita beribadah, tapi dia dilarang untuk membangun. Sehingga Salomo yang akan melanjutkan tugas dan tanggung jawab yang berat itu. Pertama-tama yang dilakukan Salomo dalam menyiapkan pembangunan bait suci, Bapak Ibu, adalah menerima mandat ataupun amanah dari ayahnya Daud. Tentu saja sebagai seorang raja yang baru-baru diangkat Bapak Ibu, yang hanya diberikan modal hikmat dan kebijaksanaan, yang hanya diberikan hikmat dan kebijaksanaan, ya, dua saja, hikmat dan kebijaksanaan. Tentunya dia harus mengembangkan ini untuk menjalankan mandat dan amanah dalam kehidupan tugas dan tanggung jawabnya sebagai raja. Sebagai raja yang menjalankan visi dan misi membangun bait suci, maka dia harus konsisten menjalankannya. Dia harus tahu dulu resikonya bagaimana. Konsisten, teguh untuk meneruskan pembangunan bait suci. Meneruskan bait suci, pembangunan bait suci. Karena kita lihat Bapak Ibu, pembangunan bait suci itu nggak gampang, ya. Kita bicara soal gedung gereja, menggalang dananya pun tidak mudah, begitu ya. Pasti sulit, ada tantangan sana dan sini dan sebagainya. Kadang-kadang mangkrak dia bangunannya, nggak terpegang, gitu ya. Apalagi kalau sudah misalnya satu pendeta mutasi digantikan lain, yang datang lihat, udah mangkrak nih, gimana? Ini sulit nih. Bagaimana kita mau meneguhkan hati untuk melanjutkan itu? Tentu saja konsistensi kita menghasilkan resiko. Nggak ada dana, gitu ya. Nggak ada kemampuan. Bagaimana kalau misalnya jemaatnya tidak punya potensi ini dan itu dan sebagainya. Namun itu harus dilalui. Salomo meneguhkan dirinya sendiri atas hikmat dan kebijaksanaan yang Tuhan berikan untuk Salomo untuk meneruskan tugas dan tanggung jawab itu, Bapak Ibu. Menerima mandat dengan baik. Yang kedua, jujur akan keterbatasan. Salomo jujur akan keterbatasan dia. Dia bilang di ayatnya yang ke-7 Bapak Ibu, ya.
Saya baca potongannya saja. Bahwa di antara kami tidak ada seorang pun yang pandai menebang pohon sama seperti orang Sidon. Si Hiram, temannya si Daud. Bangun bait suci, dia tahu keterbatasannya dia. Bahasa sekarang tidak sok-sokan dia. Tidak hanya mengandalkan aku, keakuanku, dan aku yang lain. Bahkan dia tidak mengandalkan L4. Lo lagi. Ini bahaya nih, kalau kita lagi bangun bait suci, gereja, atau apapun yang berhubungan dengan persekutuan kita, kalau ada L4, nanti yang nonjol itu hanya kesombongan. Lo lagi. L4 kan? Lo lagi. Kau sajalah sudah. Kau sajalah yang ini. Nanti kalau datang kau, oh ini bapakku yang bangun ini, kakekku yang bangun. Oh, nenek moyang. Bangunlah situ sudah. Itu yang terjadi kalau misalnya sombong. Hati-hati di situ. Tapi Salomo sudah merendahkan hatinya serendah-rendahnya. Rendah hati, bukan rendah diri. Nggak perlu rendah diri sesama manusia. Rendah diri hanya di hadapan Tuhan. Ingat Bapak Ibu ya. Rendah hati di hadapan temannya si Daud, teman bapaknya. Tolonglah aku Hiram, kirimlah kayu ini, kayu itu, ini dan itu. Orang-orangku ini nggak ada sehebat orang-orangmu di Sidon sana. Jujur sama keterbatasan. Kalau nggak mampu bilang. Kalau mampu jalankan. Kalau mampu jangan lupa kasih tahu. Yuk kita kerjain sama-sama. Sama-sama bekerja sama-sama. Kan itu kan motonya persekutuan kan. Nggak ada yang lain. Sama-sama kita ngerjainnya. Mengakui keterbatasan sebagai bentuk mendewasakan diri, merendahkan hati bahwa saya perlu belajar dari orang. Dalam hal ini secara positif dia memanfaatkan persahabatan bapaknya dengan Hiram, Daud dan Hiram. Dia manfaatkan secara positif, ya, bukan secara negatif. Oh, dia bisa, kita andalkan dia. Jadi untuk bangun gereja dan masyarakat dalam hal ini, yang kedua, Salomo sampaikan untuk jujur. Kalau kita itu terbatas, kalau kita tuh nggak mampu, dan kita perlu bekerja sama dengan orang lain. Yang terakhir Bapak Ibu, untuk bangun gereja dan masyarakat, Salomo melaksanakan ataupun menepati janjinya sebagai bentuk itikat baik, membalas budi kepada Hiram. Ayatnya yang ke-11. Lalu Salomo memberikan kepada Hiram 20.000 kor gandum, bahan makanan bagi seisi istananya, dan 20 kor minyak tumbuh. Demikianlah diberikan Salomo kepada Hiram tahun demi tahun. Bahasa sehari-harinya tahu diri Salomo ini. Tahu terima kasih, gitu ya. Tahu terima kasih. Tahu dia menghargai sebuah persahabatan bapaknya dengan dia. Dan dia juga tidak segan-segan menghubungkan dirinya sebagai sahabat untuk Hiram. 3 hal yang saya sampaikan tadi punya efek. Efeknya 2. Kalau mau niat bangun, itu efeknya ada 2 di dalam pembacaan kita. Yang pertama, pada ayat yang ke-7, Hiram bersuka cita atas kepemimpinan Salomo. Diutusnya pegawainya, coba lihat ke sana. Didengarnya Salomo mau minta bantuan dengan dia sangat bersuka cita Bapak Ibu. Wih, luar biasa ya. Si Salomo ini memang sama dengan bapaknya. Gak segan-segan mau minta bantuan. Gak segan-segan mengakui keterbatasannya, bahwa dia memang gak mampu untuk menyediakan segala sesuatunya. Dia benar-benar sahabat yang rendah hati. Dia benar-benar sahabat yang niat ingin membangun rumah Allahnya, supaya Allahnya berdiam di tempat itu dan orang-orang bersekutu di dalamnya. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Itu efek yang pertama. Efek yang kedua adalah Hiram merespon segala sesuatu yang diperlukan oleh Salomo. Dia respon dengan cepat. Dia respon dengan segera. Wah, ayolah. Ya, jangan sampai ini anaknya temanku ini kecewa. Kita harus menggerakkan segala kemampuan kita. Hamba-hambaku akan membantu hamba-hambamu.
Aku akan mengirimnya, aku rakit dia, nanti sampai di sana, aku bongkar juga di sana, aku hantar kemana kau pun mau, Salomo. Akhirnya Bapak Ibu, tercipta sebuah janji yang luar biasa antara Salomo dan Hiram. 3 perlakuan raja, 2 efek dari perlakuan itu dari Hiram. Apa yang mau kita ambil dari pembacaan kita pada saat ini? Bapak Ibu Saudara, jok bangka. Siapa yang temenan sama jok bangka di Facebook? Kalau Bapak Ibu dengar, lihat itu jok bangka di Facebook. Selama saya di Bangka, saya catat 2 yang terjadi di Bangka kita yang tercinta ini. Silakan lihat jok bangka punya postingan. Di sekitarnya pun saya lihat juga begitu. Yang terjadi 2 hal dalam kehidupan beriman kita pada saat ini. Yang pertama, kecelakaan jalan raya. Seminggu lalu, saya baru mau jalankan mobil. Dokter tabrak orang tua, mati. Saya langsung belok. Kejadian yang minggu lalunya lagi, saya belok kiri pakai lampu sen, tiba-tiba anak mungkin usia 15 tahun tuh main belok kanan aja, gebruk, lepas itu bemperku. Untung nggak patah, kalau nggak kutuntut ya. Bukan mobilku itu, mobil gereja itu. Ya, perawatannya lebih mahal itu, Tuhan sendiri yang rawat itu. Ya, tangan-tangan jemaat yang rawat itu. Kalau lewat sungai lihat kumpulnya barang-barang apa kendaraan yang kecelakaan itu. Saya waktu kesini belum ada kendaraan yang kecelakaan. Sekarang tuh bertumpuk. Yang peot ginilah, yang peot sanalah. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, ini lebih ngeri lagi nih. Ini kecelakaan di mana-mana nih, sudah nih. Soalnya Jok Bangka bilang BO anak-anak SMA terjadi di Pangkal Pinang, di Kobah, di Tobuali. Luar biasa ya. Luar biasa nih anak-anak SMA sudah jual diri. Iya kan? Nggak bohong kan aku? Cek. Ya. Cek saja. Ya. Tempat-tempat prostitusi udah menjamur. Luar biasa. Di Belinyu ada Pak Pendeta. Aduh, apalagi, ya ampun, orang-orang itu. Kayak nggak ada kerjaan aja. Kayak nggak ada kerjaan aja mereka. Nanti saya lewat begini, pijet, refleksi. Pak Pendeta pernah masuk? Oh pernah. Wajib masuk, biar tahu ceritanya. Ceritanya begini, istri saya habis melahirkan kan, tahun lalu. Pak, cari dulu tukang urut biar disetel sedikit rahim ini. Oh iya. Karena udah frustasi nyarinya Bapak Ibu. Nyari ke kampung-kampung gak dapat. Cobalah ke sana. Tapi saya bilang, Mas saya cek dulu ya. Ke Sodom Gomora di situ. Oh iyo. Ceklah sudah. Karena saya udah perasaan gak enak. Saya masuk ke dalam. Bu, saya mau cari tukang urut rahim ada? Oh gak ada kok. Dia bilang saya kokoh. Belum tahu dia kalau aku ngomong kayak apa. Dia bilang aku kokoh. Ya. Saya lihat langsung ada paha ayam di situ, ada dada KFC di situ. Luar biasa. Luar biasa. Nanti kalau lewat Sincong, itu sudah. Saya ke arah bulan 3, bulan 4 saya ke Tempilang. Pulang dari Tempilang, bukan di Tempilangnya ya, ada lewat Lumut. Simpang Lumut sebelah kiri, saya lihat, aduh, itu tante-tante lagi sudah paha ayam di situ. Ya, saya muka Arabik nih, ada yang baru-baru Bapak Ibu. Kofa Cafe, saya lihat sebelah kiri, oh luar biasa. Ada di situ, kafe dia bilang, tapi kenapa tuh ada perempuan paha ayam yang dada KFC di sana? Curiga juga saya suruh orang sana, pergi dulu sana. Ini uang bensinnya 10.000, cukup 10.000 ya, kan nggak jauh. Lihat di sana ada apa? Oh iya, biasa Pak Pendeta tuh kerjaannya pendeta tapi ingin telin orang, tapi langsung
Langsung ke sana. Udah cek. Oh Pak Pendeta, tukang pukulnya 2. Oh, ada tukang pukul. Tukang pukul 2. Perempuan berapa? 4. Cantik. Seksi. Umur berapa? Ya paling 15, 16. Oh, luar biasa. 15, 16 tahun. Kita lihat kenyataan yang saya bilang tadi. Kecelakaan di jalan raya, prostitusi online, entah offline, entah dunia maya, entah dunia nyata, entah dunia yang bagus, entah dunia ketabrakan, Bapak Ibu, bahwa di sini secara nyata kita saksikan. Identitas kekristenan kita sekarang ini sedang diuji, Bapak Ibu. Jangan kira lagi santai ini. Yang mendalangi Kristen, yang mengeksekusi Kristen, yang mati Kristen, yang proses Kristen. Siapa yang saya omong ini? Sambo lagi sakit kepala aku lihat si Sambo tuh. Kristen kan semua kan? Iya. Jadi keberadaan kita sebagai orang tua atas 2 hal yang terjadi di bangka ini, kita sedang dipertaruhkan. Untuk bagaimana gereja dan masyarakat ini terbangun efeknya dari sebuah sekolah yang dinamakan keluarga. Yang nembak Eliezer Kristen. Minahasa no? Yang mati Huta Barat, Batak kan? Ya. Yang dalangi Mr. Sambo. Si Sambo tuh orang apa? Suku apa? Toraja? Hah? Itu, aduh, ada sini Toraja kan? Aduh. Yang memproses anak Tuhan juga. Siapa anak Tuhan yang memproses? Sigit. Itu kalau tidak salah dia Mama Ambon, Pak Yopi, betul Pak Yopi ya? Nah, nggak tahu Pak Yopi. Tapi dia lahir dia Maluku, tapi dia Kristen. Si bintang 4 itu luar biasa. Kekristenan kita sekarang lagi disorot Bapak Ibu. Jangan anggap sepele. Luar biasa Kapolri seorang Kristen yang berwibawa dan sebagainya, yang bagus dan sebagainya. Sekarang kita dituntut sebagai orang tua nih. Kita mulai nih dari sekolah yang paling kecil nih. Sekolah yang paling kecil adalah keluarga. Karena nyanyi yang dari kecil pun saya tahu harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Jadi di situ keluarga itu pusat dari pembelajaran yang nggak ada cuti-cutinya, nggak ada kan? Suami cuti, istri cuti, nggak ada. Oh, aku cuti jadi bapak nggak mau ngajari. Oh, aku cuti sebagai mama nggak mau masak, repot dapur. Bapak Ibu sedang diperhadapkan dengan pertaruhan yang sangat mahal. Bagaimana mental kita sebagai orang tua, bagaimana mental gereja dan masyarakat kita kalau anak-anak mati di tengah jalan? Pakai tuh helm anak-anak, aduh kasihan ya. Jatuh nanti kepak katanya gitu, otak di sana, hidung di sana, mata tak keluar, aduh kita pakai helm kasihan. Aduh kecelakaan di depan mata saya itu sampai, itu pakai mobil, bawa sana. Oh enggak Pak Pendeta, udah ada. Di depan, di situ kejadiannya, kuprak, motor, pakai helm tuh anak-anak, aduh, anak muda jangan, udah talentamu bagus nyanyi, suaramu oke nyanyi, baru kok ibadah mau pergi kemana tidak ada pakai helm, aduh ini prajurit gereja mati sia-sia nih bagaimana ceritanya? Hah? Matinya kenapa? Kecelakaan. Kecelakaan kenapa? Mabuk. Aduh. Celaka karena mabuk. Ini baru top ini. Perlu dimasukkan yang ke ini nih, Guinness Record. Kayak gini-gini nih. Kita perhatikan tuh Bapak Ibu. Prostitusi online juga begitu. Ini anak-anak perempuan kenapa bisa tahu di situ? Cari uang kok gampang betul ya. Sex education. Pengetahuan akan gadget, Bapak Ibu harus lebih tahu dari anak-anak. Jangan lagi bicara tabu-tabu. Bongkar semua. Kata Kapolri kan, bongkar aja. Nah, jangan sampai ini ya. Aduh. Kalau tumbuh nanti di sini itu perhatikan. Jangan disentuh-sentuh. Kalau nanti ada keluar yang disebut dengan haid, aduh itu normal nak. Oh anak laki-laki ini kalau kau sudah wet dream, mimpi basah, kasih tahu. Di post saya bilang wet dream. Hah? Apa wet dream? Oh alah kau ini buka. Lebih hebat kau tiktokan dari saya. Wet dream kau tak tahu.
Bapak Ibu harus lebih bisa dari mereka. Cek histori mereka. Kita nggak mau anak-anak kita ini jatuh, Bapak Ibu. Saya miris sekali. Saya sedih sekali. Jadikan diri kita berharga bagi gereja, bagi bangsa dan negara ini. Biar kita yang kecil ini, kita yang sedikit ini, beroleh kasih karunia dan diizinkan Tuhan masuk dalam pembangunan bait suci secara fisik, gedung gereja, dan diri kita. Selamat hari Minggu. Amin.